make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old. Oke Sobat Prima, kita sudah ada di Anyer. Kenapa dibilang Anyer? Karena ini posisinya seperti di pantai. Kita bisa menikmati udara segar, ada pohon-pohon. Dan di kesempatan ini, di tempat ini, kita ketemu langsung dengan Bapak Ketua RW-nya, Bapak Usman. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf lahir batin. Dan Bapak Sobari. Assalamualaikum Pak Sobari. Ini tempatnya enak banget ya Pak ya, Iya. Adem gitu ya. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat dari lingkungannya, ini sebenarnya potensi alam yang dimiliki oleh Desa Tanjung Udik ya Pak Iya, ya. betul sekali. Kalau misalnya kita bersama-sama peduli menjaga, terus bisa meningkatkan ini sih, mungkin bisa jadi tempat wisata ya Pak ya. Bisa. Cuma disayangkan sekali nih, kalau saya lihat nih sekilas mata, terlalu banyak sampah ya. Iya, Nah betul. ini Pak Usman dan Pak Sobari sebagai warga dan sebagai ketua lingkungan RW nih, gimana sih harapan-harapan ke depannya? Oh ya, sebelum kita ngobrol bahas tentang Setu ini atau Anyer ini, nanti ajak saya keliling-keliling ya Pak, Bisa, sambil bisa. kasih tahu. Ya. Maksudnya kita lebih gali jelas informasi mengenai Setu ini. Mau sekarang atau kita tunggu maghrib nih Pak? Boleh sekarang. Boleh sekarang aja. Bisa. Oke guys, kita mau keliling sambil gali informasi dengan Bapak Sobari dan Bapak Ketua RW 13 Bapak Usman. Oke, ikutin kita terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Pak RW, kalau si Setu sendiri ini masuk ke dalam wilayah RW berapa aja? Di sini termasuk Setu ini ada di sini RW 13, RW 04 dan RW 07. Berarti 13 masuknya ke sini. Sini belah sini. Kalau 04 sebelah 04 sana. sebelah sana, sebelahnya. 07 sebelah 07 sana ya. yang ada PT Karpet itu di Oh, situ. oke. Hmm. Oke Sobat Prima, ini adalah kondisi Setu pada saat ini, kondisinya seperti ini. Harapan kita ya Pak RW ya, sebagai warga Desa Tanjung Udik, tahun ke depan atau 5 tahun yang akan datang, Setu ini berubah menjadi bersih ya Pak ya. Iya, betul sekali. Menjadi bersih, kalau bisa menjadi destinasi wisata, Bisa, benar. menjadi masukan domestik untuk warga desa juga ya, menyerap tenaga kerja juga ya. Nih Pak RW sebagai ketua lingkungan nih, ada nggak sih kepikiran cara-cara Pak RW untuk menanggulangi sampah ini? Karena sebenarnya pemerintah ataupun pemerintah Desa Tanjung Udik tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kepedulian warga. Bagaimana dengan menjaga lingkungan, ya kan Pak ya? Mungkin kalau kita bisa tahu, Pemda sendiri itu stafnya hanya berapa sih? Mungkin 15. 15. Tapi kalau warga desa kan banyak. Nah Bapak nih dan Pak Sobari sebagai sesepuh, sebagai ketua lingkungan, ada nggak sih upaya untuk mengedukasi warga supaya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah gitu Pak? Ya sebenarnya saya sudah menghimbau pada warga sekalian, terutama warga yang berada di bantaran Setu. Ya mungkin kita juga kesadaran kita sendiri sebenarnya. Kita sudah arahin supaya tidak membuang sampah di Setu. Kebenaran memang kalau hujan ini udah sampah udah bukan ini lagi, udah pasti udah ke tengah-tengah sampah. Kalau hujan turun apalagi deras, dia dari saluran-saluran ini dia keluar dari, ya mungkin dari sana, dari RW sebelah, RW tetangga. Karena memang di situ tidak ada
untuk menjaga sampah yang mengalir ke Setu. Jadi gitu. Berarti di sana ada saluran air ya? Ada saluran air. Jadi bisa maksudnya air masuk kemana aja ya? Iya. Sampah itu udah di bawahnya harus ini. Harus. Ya, karena ada pintu air, jadi masuk sampah di mana aja. Oh, mungkin itu bisa jadi PR kita bersama-sama ya, Pak ya. Jadi kita bikin kayak rapat lingkungan seperti itu ya. Nanti aku kasih tahu ya Pak untuk tempat yang saluran air itu ya Pak ya. Siap. Jadi kita keliling semua yang di sana. Jadi kita akan memberitahukan, maksudnya menginformasikan kepada warga Desa Tanjung Udik, ini alam yang kita punya dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Betul, maksudnya kalau kita jaga bisa jadi potensi ya kan Pak. Memang sumber air Desa Tanjung juga ya. Di sini? Memang iya sumber air, kalau memang ini kering kan banyak juga kering. Warga kering di sini. Sumur-sumur ya. Salah satu sumber air kita juga gitu, kalau memang ini mata airnya dari sini. Dari sini. Jadi kalau misalnya ini lagi musim kemarau dia mengering, di sananya juga ngefeknya kering gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin karena sudah banyak sampah plastik, jadi sumur kering itu biasanya ada cadangan sumur itu nggak sampai kering banget. Kalau untuk sekarang karena banyak sampah-sampah yang ada di Setu itu, jadi ketutup mata airnya begitu. Oh, di sini ada mata airnya Pak? Mata air ini pasti sumur yang sini dari sini ya, sumurnya gitu. Begitu. Sumber inilah Oke. Sumber air di sini aja dulu, dari zaman dulu memang ini kan ada. Iya, udah ada ya. Kalau saya masih kecil dulu tuh SMP ini belum ada turap-turap kayak gini ya. Masih ada eceng gondok ya. Sekarang eceng gondoknya pada kemana Pak? Belum ditinggal sedikit aja di sana eceng gondoknya. Sebagian karena memang dibersihin dulu kan memang eceng gondok ya, kita juga jadi ada sebagian mengganggu, ada yang juga menguntungkan juga gitu. Karena mengganggunya nggak kelihatan airnya gitu. Jadi kalau sekarang kan kelihatan airnya nih, Setunya benar-benar nampak lah, ada Setunya gitu. Dan ini pun untuk lebar si Setu sendiri semakin menyempit ya. Jadi awal mulanya tuh ke sini gitu ya. Cuma karena ini untuk jalan jadinya. Nah, Bapak nih sebagai Ketua RW 13 pernah nggak sih maksudnya bikin ide untuk mengumpulkan warganya? Ayo kita bikin gotong royong. Maksudnya di sini kan ada tempat yang asik nih buat kumpul-kumpul sama warga. Ada nggak Pak untuk kepikiran? Udah. Tapi gimana tuh animonya warga Bapak sendiri? Antusias atau gimana? Tidak 100% sih. Ya sebagian warga memang antusiasnya banyak ya. Alhamdulillah kita saling kerjasama dengan warga. Ada yang bantu mungkin. Kalau yang tidak, ini mungkin kesibukan lain gitu. Jadi ada yang ada masih ada waktu, dia sempat di situ. Iya betul ya. Karena kita tidak bisa memaksakan ya. Iya, tidak memaksakan karena memang sosial. Tapi yang pasti kita memang harus bekerja keras untuk edukasi kesadaran lingkungan ya Pak ya. Saling kerjasama dengan saling warga. Kerjasama, saya juga kan ketua lingkungan nggak mungkin bisa sendiri tanpa dibantu dengan warga. Tanpa warga. Kita saling berbaur aja, saling bantu. Gitu. Oke Pak, kita ke sono kali ya Pak ya, tempat yang tadi Bapak bilang tempat saluran air itu ya. Benar. Oke Sobat Prima, kita lihat saluran air. Kenapa sampah ini banyak? Bukan hanya karena sampah dari warga, ternyata di sana itu ada saluran air yang bisa keluar masuk sampah ya Pak ya. Ayo Sobat Prima kita lihat. Ayo Pak Usman, silakan Pak. Ayo. Di mana tempatnya Pak Sobari? Seperti Sobat Prima lihat nih, aduh, ternyata sampahnya terlalu berat. Ini sampah aduh. Ini kain, ini baju, sampah baju. Tuh, ini ban apa baju sih Sobat Prima? Coba tebak. Baju. Ini baju. Itu ada, pokoknya ada sampah-sampah rumah tangga. Kebanyakan sih sampah plastik. Tuh, ini sayang sekali ini. Kalau misalnya bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Lihat tanpa sampah, sini. Tuh, indah kan? Ini yang sampahnya lumayan gak ada ya Pak ya? Kelihatan indah kan? Coba bayangkan, imajinasikan ya. Sobat Prima imajinasikan Setu ini tanpa sampah. Cuma ada pohon-pohonan kayak pohon apa tadi Pak? Pohon kelapa. Terus sama hammock ya? Iya. Waduh, indah banget. Gratis
praktis, nggak usah ke Anyer, nggak usah macet-macet, cukup pakai angkot, ya kan Pak? Bisa. Kita bisa turun di mana tuh Pak? Di dekat depan masjid bisa. Bisa dekat depan masjid, Di gang Pak RW juga bisa. Nggak kalau misalnya ketemu sama Pak RW aja gitu ya? Iya. Langsung aja. Imajinasikan tanpa sampah, buat istirahat, banyak pohon kelapa di desa sendiri. Ciamik, jaga terus lingkungan kita, oke? Bu, masih jauh. Masih jauh. Nih, aku kasih tahu, Pak. Katanya masih jauh. Betapa luasnya kan? Nih, Pak RW, coba Pak RW di guide kita Pak. Silakan tanya sama Pak RW. Pak RW masih jauh nggak Pak? Masih jauh Pak. Ya lumayan. Dah. Masih jauh, kita jalan aja. Masih ada. Kita keliling Lumayan. Ini baru berapa Pak? Seperempatnya ya? Seperempatnya. Luasnya 4,9. Kita cuma mau ngelihat, sebenarnya kita cuma mau ngelihat gimana sih aliran air yang keluar masuk si sampah itu yang di luar kontrol kita ya Pak ya. Cuma itu doang guys. Ya, ini salah satunya aliran yang biasa kalau hujan ini sampah keluar dari sini. Ini gorong-gorong ya Pak? Gorong-gorong, salah satunya. Ini yang di sini ada 2 gorong-gorong, 3 bahkan sama yang PT Karpet itu. Nah, biasanya kalau hujan nih sampah ini keluar semua nih dari sini. Dari yang aliran ini. Tapi nggak lama ya kalau udah reda, dia bisa ngalir ke sana, yang saluran satu lagi sana yang buat ke luarnya itu. Ya. Ini yang dimaksud ini ya Pak ya? Iya. Sini Sobat Prima, lihat yang sebelah sini. Kalau ini sih lumayan bersih nih. Kalau lagi gini sih udah. Kalau yang di satu lagi kan agak sedikit balalah, banyak sampahnya gitu. Kalau ini lumayan bersih. Berarti yang sebelah sono masuknya ke RW 7 ya Pak? RW 7 sana, RW Pak Joko. Ini gorong-gorong saluran pertama. Iya, saluran pertama. Oh berarti ya memang kalau bisa mah kita kayak pakai jaring-jaring gitu nggak sih Pak? Dulu udah. Terus? Hilang. Nggak tahu diambil siapa itu, pokoknya hilang aja itu. Udah saya bikin dulu sampai dielas itu. Tapi hilang, saya juga nggak ngerti apa malam apa ngebukanya, saya nggak ngerti. Kemungkinan gini kali sih, karena mungkin sampah numpuk di sana, mungkin supaya sono kebuang ke sini gitu. Aja sih ini. Oh iya, berarti memang segala upaya untuk mencegah sampah masuk ke sini pernah dilakukan ya. Cuma ini mah memang kesadaran edukasi dari warga sendiri ya, untuk menjaga lingkungan gitu ya. Tapi nanti ketika giliran banjir, teriak-teriak menyalahkan aparat gitu ya. Iya, kalau banjir itu ya udah pasti yang di sini, oh itu satunya banyak sampah, udah pasti kan di sananya banjir itu. Iya. Tampungan air itu ya tidak memadai di sini gitu. Karena memang air tumpah ke sini semua, ke situ semua gitu. Iya, pasti nanti yang disorot ya aparat-aparat itu sendiri. Ya. Berarti kita harus mengembalikan fungsi si setu sendiri sebagai konservasi air ya Pak ya. Oke. Kita ada 2 lagi atau berapa lagi untuk saluran airnya? 2 lagi. Berarti yang sebelah sana ya Pak? Ya, sebelah sana di RW 4 dan RW 7. Bapak udah capek belum? Ya, belum ya? Kalau saya tinggal 1.000. Saya mah semangat Pak. Ayo let's go. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. Pak, saya hello Pak.
Nah, ini Ya, channel YouTube iya Desa dong. Tanjung Udik Iya, Pemdes. paling butut. Paling butut banget Rawa Telajung. Jadi gini Pak, Iya, bagusin dong kayak yang lain gitu. iya, tapi kan Iyalah. kesadaran juga dari Iya, warga. betul itu. Kalau cuma kayak pemerintahnya doang kita nggak bisa. Nah, siapa tahu dengan ini ada yang Iya. tergelitik, Biarin oh saya iya ngomong gitu. itu Iya. sekarang. Iya. Iya, biar Ayo. dibangun ini rame jadinya. Iya, rame. Kalau Ayo, Pak. dibagusin, Nah, bagus nah banget Bapak ini. sebagai warga nih, Iya. ayo Pak ngomong Pak di ini. Ngomong Harapannya apa, apa? saya? Harapan apa tentang Ya pokoknya harapannya Setu? dibagusin aja enak kan kalau memang Oh, kalau sampah, bagus kan sampahnya. dari sana sampahnya itu kan masing-masing harus pada inilah ya, harus pada Sadar. ngerti. Udah gitu. ngerti. Pak RW sih ini kayaknya ketakutan Pak Oh RW. iya, Pak Sebarinya sini. jangan sampai buang sampahnya asal-asalan aja, Iya, jangan betul. sampai Ya, betul. harapan warga sebenarnya. Warga harus ada kesadaran juga kayak di tempat lain lah bagus-bagus banget itu. Hmm. Iya. Ngelihat di Wanaherang. Ya, nanti bisa jadi desa wisata ya Pak ya. Iya. Sini kan kalau memang bagus kan dari sana ke sini juga buat apa rekreasi kan bagus banget. Iya betul. Saya juga mau naik motor but dari sono ke sono bayar 5.000 Iya, baru 5.000 ya Pak. Iya. Baru 5.000. Iya. Iya benar. Apalagi kalau tempatnya bagus ini buat mancing Waduh, enak. Mudah-mudahan ke depannya kita Ini inilah. baru mingkem saya habis ngomong ini. Heeh. Rawat datang ini Iya. Pak RW. Iya nih, itu Pak RW-nya lagi meninjau. Nggak dengerin saya ngomong kan Pak RW ya. Nggak apa-apa kan itu mah. Iya ya, Reja. Itu mah keluhan warga kita Iya, kan kita keluhan akan warga. sampaikan nanti barangkali nanti kita bisa kerjasama dengan warga dengan Iya. pemerintah pusat ataupun Wah, ini kan Pemdesnya. buruk banget. Iya. Buset, sekarang ke sono-sono itu kan kan berenang itu. Iya benar nanti kan Para pejabat-pejabatnya bisa. Pejabat-pejabatnya. Karena Iya. kalau nggak kita kerjasama nggak bisa ya Iya, Pak. nggak bisa lah. Iya, kalau kita nggak saling kerjasama iya, nggak bakal kerjasama. bagus juga soalnya kan Jadi kita masing-masing di pemerintahnya ada kita kesadaran. bagusin di warganya juga nggak ada kesadarannya gitu juga nggak Berarti bagus kan juga kita gitu. juga enak tuh. Iya Betul. betul. Ya tapi harus ada kelanjutan dong, Bang, jangan begini doang Iya, dong. Bismillahirrahmanirrahim Pak, minta doanya. Saya udah sering kali ketemu sama orang kayak gini tapi nggak ada kenyataan cuma ngomongnya we doang. Kita baca Bismillah, mudah-mudahan itu sama Allah. Iya. Kemarin ya ada stiker Kas beko kan ada yang dalam Yang gitu. dalam. Kadang-kadang kemarin juga bukan itu, ini bukan diketuk ini malah yang dari pinggir diurupkan ke tengah lah gimana ceritanya. Buat orang telajung juga enak banget Pan buat rekreasi sini nih. Iya. Bapak terima kasih ya, doain semua Iya. semoga Iya. bisa terlaksana. Mudah-mudahan. Oke Sobat Prima, demikian cukup sekian liputan kali ini mengenai Setu. Harapan kita sebagai warga desa Telajung Udik, semoga kita semua sama-sama memiliki kesadaran ya Pak Siap. untuk menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan berharap pemerintah terkait, instansi terkait, pejabat-pejabat terkait bisa melihat liputan ini dan tergerak hatinya untuk memperbaiki ya Pak ya, Iya. memberikan perubahan, memperindah Setu yang kita punya ini. Harapan warga kan. Harapan warga itu, tolong ya, semoga saja nih ya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang terkait melihat tontonan ini dan bertindak secepatnya untuk melakukan perbaikan desa Telajung Udik, Setu yang kita punya. Oke, cukup siam. Dadah, assalamualaikum.